semuanya reveal, di reveal semuanya, dan kayak terungkap boy, terungkap semua teka-tekinya terhubung. Kreis miteinander verbunden. Anfang ist das Ende. Und das Ende Reise verschwunden. Mikkel? Mikkel! in der Zukunft. Aus welcher Zeit bist du? Sigmundus Creatus S. Awal adalah akhir dan akhir adalah awal. Kalian bakal denger itu sering banget ketika menonton TV series Dark ini. Oke, gue lupa belum opening. Ya, halo, selamat datang kembali di Mata Nawa, di mana saya akan mereview sesuatu berdasarkan mata dari seorang Nawa dari sudut pandang seorang mentalis. Saya akan mereview TV series yang menurut saya ini sangat bagus. Ini season 3-nya baru bulan ini, 27 kemarin, 27 Juni 2020. Season 3-nya yaitu TV series Dark. Warning. TV series ini kalian harus cukup dewasa untuk menontonnya. Oke? Karena ada adegan vulgar nan dewasa yang bahaya. Apa itu kenyataan? Apa itu realitas? Apakah realitas itu hanya satu? Atau dalam satu realitas ada realitas yang lainnya? Apakah kenyataan hanyalah sebuah ilusi? Interesting. Ketika kalian menonton TV series ini akan memaksa kalian untuk terus menonton episode selanjutnya. Karena jika tidak, secara tanpa sadar kalian tuh dipaksa untuk terus nonton. Karena jika tidak, kalian tuh nggak akan paham. Karena akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kok, dan kalian harus menonton episode selanjutnya dan season setelahnya. TV series ini menurut gue gila banget. Ini highly recommended buat kalian, sangat bagus. Ini bukan lagi mind blowing, tapi ini tuh di atasnya mind blowing, yaitu mind bending. This is mind bending. TV series ini saya beri rating mind bending. Mind bending itu setara dengan 5 mind blowingnya. Karena menurut saya dari film-film atau TV series yang pernah saya tonton yang tentang time travel, ini yang paling bagus dari time travel yang pernah saya tonton. Cerita-cerita kisah time travel yang pernah saya tonton, kalian tuh nanti dibuat mikir. Walaupun ini kalian dibuat mikir, tapi kalian tuh bakal suka. Gua jamin kalian bakal suka. Kalian tuh dibuat mikir, tapi kalian suka gitu loh, diajak mikirnya tuh wow gitu. Di sini ada 3 season ya, ada 3 season. Dan kalau kalian nonton season 1 oke lah, masih bisa lah, oke. Masih belum terlalu rumit. Terus ketika season 2, wah anjir, gila, mulai. Lalu ketika season 3 otak gitu rasanya kayak dililit, semuanya reveal semuanya, dan kayak
terungkap boy, terungkap semua teka-tekinya terhubung. Setiap episodenya membuat kalian tercengang. Awal kisah diceritakan ada anak hilang nggak tahu kemana, dicari nggak ketemu-temu, udah hilang berapa lama, kalau nggak salah 2 mingguan, 2 pekan lah. 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Terus ada scene di awal itu seorang ayah, bapaknya Jonas ini main karakter ya, Jonas bukan Jonas Brother. Jonas ini main karakter. Bapaknya Jonas ini bunuh diri gantung, tapi sebelumnya dia tuh udah nulis surat, meninggal surat, dan harus dibuka pada tanggal tertentu dan waktu tertentu. Si Jonas nggak tahu dong kenapa tiba-tiba ayahnya bunuh diri. Frustasi. Si Jonas ini dia tuh punya teman-teman yang cukup dekat di sekolahnya, yaitu ada Magnus, Martha, Mikkel, Bartos. Terus tambah lagi satu. Kenapa saya bilang tambah lagi satu? Karena awalnya nggak deket, terus karena kejadian tertentu sama-sama mengalami kejadian bersama mereka ini, akhirnya mereka jadi dekat, yaitu Franziska, pakai Z, Franziska. Oh iya, Dark ini TV series Jerman ya, jadi bahasanya Jerman, originalnya Jerman. Kalian bisa nontonnya di Netflix. Si Magnus, Martha, dan Mikkel ini itu mereka kakak adik. Paling tua Magnus, tengah Martha, paling bungsu si Mikkel. Nah, singkatnya si Jonas dan 4 temannya ini awalnya mereka berkunjung ke gua di kota Winden. Ketika di sana, tiba-tiba ada suara-suara aneh dari dalam gua, kayak suara angin, lalu lampu di satu kota itu tiba-tiba kedip-kedip sendiri, kedip-kedip sendiri. Mereka pasti takut dong ya, takut. Terus akhirnya mereka semua ini lari pergi, sampai ternyata ketika besoknya si salah satu dari mereka ini hilang. Nah, siapa yang hilang? Kalian tonton aja, nanti kalau gua kasih tahu terlalu spoiler, jadi nggak seru. Kalian tonton siapa yang hilang. Nah, ternyata anak yang hilang ini dia ada di dalam gua. Kita bangun, dia keluar gua. Ketika dia keluar gua, tiba-tiba dia sudah berada di zaman yang berbeda. Dia sudah ada di masa lalu, tepatnya 33 tahun yang lalu. 33 tahun sebelumnya ya. Anak yang hilang ini yang di masa lalu sangat berkaitan dengan si bapaknya Jonas. Nah, penasaran kan? Apa hubungannya ini dengan si bapaknya Jonas? Jonas ini lalu dibantu oleh sosok pria misterius. Nah, pria ini juga sangat dekat dengan Jonas sebenarnya, tapi Jonas waktu itu belum tahu. Dia menemukan suatu pintu rahasia di dalam gua. Ternyata pintu tersebut merupakan lorong waktu yang bisa membawanya ke masa lalu atau ke masa depan. Jadi di dalam gua itu kayak ada semacam jembatan waktunya yang bisa bawa ke masa lalu dan ke masa depan. Ada kisah romansnya juga di sini. Tapi romansnya ini nggak ecek-ecek, nggak kaleng-kaleng ya, dark romance namanya juga. Film dark tapi darknya romance. Ada perselingkuhan, ada cinta terlarang. Kalian tahu apa tuh drakor yang perselingkuhan, The World of the Married? Kalah, nggak ada apa-apanya. This is the next level, lebih perselingkuhannya. Yang Dwarfmere nggak ada apa-apanya, boy, nggak ada apa-apanya. Yang drakor terkenal itu, perselingkuhannya kalah dengan perselingkuhan di sini. Di season 3, tadi saya udah bilang di season 3 itu dikuak semuanya. Apa hubungannya sebenarnya Magnus, Martha, Jonas itu kan mereka sebenarnya sangat dekat. Mereka punya silsilah yang mungkin pokoknya ada hubungannya, dan ini ada hubungannya dengan time traveling, dengan masa lalu, yang ada penyebab masa sekarang disebut oleh masa lalu dari time travelnya itu. Pokoknya intinya hubungan antara mereka ini semuanya dekat, gak cuma di antara mereka banyak, pokoknya ada ternyata
semuanya terkoneksi, everything is connected. Itu gara-gara time travel ya. Pasti kalau ada time travel pasti ada yang namanya paradoks. Banyak sekali paradoksnya di sini. Contoh sederhana misalnya handphone ini nggak akan tercipta kalau tidak ada contoh dari handphone dari masa depan. Jadi orang yang menciptakan handphone ini melihat contoh kayak blueprintnya handphone dari masa depan yang dibawa dari masa depan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kan handphone di masa depan tercipta dari masa lalu. Tapi kalau yang masa lalu ini menciptakan handphone tanpa ada masa depan, nggak akan ada handphone. Nah, bingung. Itu mirip lah. Dan itu hanya sebagian kecil. Nah, ini masih banyak paradoksnya yang bikin kalian Time travel. Nah, si Jonas ini berusaha untuk menemukan asal mulanya. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan sosok Adam di tahun 1921. Siapakah sosok Adam ini? Si Adam ini merupakan kepala organisasi Sigmundus. Sigmundus ini organisasi di mana orang-orangnya itu seorang penjelajah waktu yang sudah menjelajah waktu banyak. Waktu udah pernah ke masa depan, masa lalu bolak-balik lah. Jonas ini mau menghentikan kiamat yang salah satu penyebab terbentuknya lubang waktu ini, lubang cacing kayak gini ya. Tapi ternyata yang justru menyebabkan kiamat itu adalah Jonas sendiri. Jadi kayak Jonas berusaha menghentikan Jonas di sini. Jonas versus Jonas. Jonas berusaha menghentikan Jonas. Nah, penasaran ya. Lalu di season 3 itu ada sosok baru lagi namanya Eva. Dia ada Adam dan Eva. Atau bahasa Indonesia Adam dan Hawa. Oke. Di si Eva ini ternyata makin seru lagi, makin bikin nambah lagi, makin rumit lagi. Semuanya terhubung, bahkan sampai kakek, nenek, buyutnya semuanya ada kaitannya, terhubung. Di sini melahirkan efek sebab akibat lah, kayak ya yang lu lakuin di masa lalu bakal dampak ke masa depan dan seterusnya seperti itu. Dan ternyata kayak gini, apa yang lu lakuin waktu semacam kayak time travel itu sebenarnya ternyata sudah dilakukan. Nah, kayak paradoks ya, kayak sebenarnya perbuatan yang lu lakuin itu sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya, cuma lu tanpa sadar melakukannya lagi. Walaupun lu mikir gua akan melakukan yang berbeda dengan kejadian sebelumnya, tapi ternyata justru ketika berpikir seperti itu justru malah sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu ya bolak-balik kayak siklus tanpa akhir. Sebenarnya nggak lepas. Jadi sebenarnya malah yang lo lakuin itu sama, walaupun lo mikirnya berbeda. Kayak lo mikir berbeda itu ternyata sudah yang sebelumnya juga lo mikir gitu. Ya kayak siklus tanpa akhir. Yang ingin lo lakuin berusaha berbeda, tapi ternyata malah justru sesuai kayak siklusnya. Nonton ini juga sudah hampir mirip kayak kuliah. Karena ada dijelaskan teori-teori fisika, ada black hole, ada juga teori quantum entanglement, bener nggak ya? Tokoh yang tidak kalah penting di TV series ini itu ada yang namanya Noah. Bukan Noah Ariel, bukan punya itu, tapi ya Noah, namanya Noah. Awalnya kita akan mengira bahwa ternyata dia adalah dalang semuanya, dia yang mengendalikan semua, tapi ternyata tonton saja. Ini plot twistingnya luar biasa. Mungkin di video selanjutnya saya akan breakdown tentang silsilah keluarganya yang berbelit-belit ini, tentang hubungannya dengan time travel tahun per tahunnya. Karena mungkin ketika kalian sudah nonton ini ada beberapa yang masih ada pertanyaan yang masih belum mengerti atau apa, saya coba bantu menjelaskan di video selanjutnya. Tapi alangkah baiknya sebelum kalian menonton video saya selanjutnya, kalian harus nonton dulu Dark, biar kalian nggak melongo-melongo atau biar nggak spoiler. Karena di video selanjutnya saya bakal breakdown, itu bakal big spoiler, bener-bener big spoiler. Ada baiknya kalian harus nonton TV series ini dulu sebelum menonton video saya selanjutnya yang breakdown. This is highly recommended. Oke, saya Nawa Birawa dan
Terima kasih. Oke, saya Nawabirawa dan terima kasih. Pokoknya ini highly recommended. Saya Nawabirawa dan terima kasih. Lupa. Jangan lupa subscribe, like dan komen judul-judul TV series yang menurutkan juga bisa bikin tercengang lah ya. Yang bisa bikin tercengang. Oke, terima kasih.